Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solia Nurfaida dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber produksi peralatan konversi energi, dan materi yang saya ambil adalah panel surya. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian energi panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya didasari oleh pertemuan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Yang kedua, penemu dari panel surya. Tepatnya pada tahun 1839, Alexander Edmund Becquerel pertama kali mencetuskan teknologi panel surya. Yang ketiga, sejarah panel surya. Berdasarkan catatan sejarah, teknologi panel surya bahkan sudah ada di abad ke-18. Tepatnya pada tahun 1839, seorang ahli fisika asal Prancis bernama Alexander Edmund Becquerel pertama kali mencetuskan teknologi panel surya dengan mengaplikasikannya menjadi energi listrik. Awal penelitiannya, dia mencoba menyinari dua buah elektrod dengan berbagai macam cahaya api serta cahaya lainnya. Tetapi sayang, masih belum menemukan hasil yang diharapkan. Bertahun-tahun Edmund melakukan penelitian untuk dapat memaksimalkan energi matahari yang berupa cahaya untuk diubah menjadi energi. Namun sayang, hingga akhir hayatnya Edmund belum mendapatkan hasil yang diinginkannya. Terinspirasi dari Alexander Edmund Becquerel, pada tahun 1876, William Grill bersama dengan muridnya Richard E. van Dyke mengungkapkan bahwa selenium dapat mengubah tenaga matahari secara langsung menjadi listrik tanpa ada bagian bergerak atau panas. Hingga pada tahun 1883, Charles Frisch mencoba melakukan penelitian dengan melapisi semikonduktor selenium dengan lapisan emas yang sangat amat tipis. Fotovoltaik yang dibuatnya menghasilkan efisiensi kurang dari 1%. Berjalannya waktu, setelah 34 tahun berlalu, semangat Edmund kembali menyala. Tepatnya pada tahun 1873, seorang ilmuwan bernama Willoughby Smith menemukan selenium yang berfungsi sebagai suatu elemen photoconductivity, membawa sedikit angin segar dan harapan agar cahaya menghasilkan energi dapat terwujud. Pada tahun 1941, seorang peneliti bernama Russell berhasil mengembangkan teknologi sel surya dan dikenakan sebagai orang pertama yang membuat paten peranti panel surya modern. Bahan yang digunakan ketika itu adalah semikonduktor berjenis silikon dan mampu menghasilkan efisiensi berkisar 4%. Hingga pada akhirnya pada tahun 1954, pihak Bell Laboratories berhasil menemukan lempeng yang sangat tepat untuk digunakan sebagai bahan dasar cikal bakal panel surya. Penemuan yang dilakukan oleh Gerard Pearson, Daryl Chapin, dan Souter Suller secara tidak sengaja menemukan bahwa silikon yang digabungkan dengan unsur-unsur di dalam logam utama yang dihasilkan dari proses ekstraksi ternyata sensitif terhadap cahaya. Luar biasanya hasil penemuan tiga ilmuwan hebat ini, yang kemudian menjadi tonggak penggunaan dan pengembangan teknologi panel surya sampai saat ini, yang mana perjalanan tenaga matahari melalui panel surya hingga dapat digunakan memakan waktu yang cukup lama, yaitu 115 tahun demi menemukan tonggak awal dari panel surya, yang sekarang banyak digunakan di negara-negara maju. Selanjutnya, yang keempat, kelemahan panel surya. Kelemahan panel surya sangat bergantung pada cuaca. Meskipun energi matahari masih dapat dikumpulkan selama hari mendung dan hujan, tapi efisiensi tata surya menurun. Panel surya bergantung pada sinar matahari untuk mengumpulkan energi matahari secara efektif. Maka itu beberapa hari hujan yang mendung dapat memberikan efek yang nyata pada sistem energi. Selain itu, energi matahari tidak dapat dikumpulkan pada malam hari, padahal kebutuhan energi lebih banyak di malam hari. Dan kelemahan panel surya yang kedua, menggunakan banyak ruang. Semakin banyak listrik yang ingin kita hasilkan, semakin banyak panel surya yang dibutuhkan, karena ingin mengumpulkan sinar matahari sebanyak mungkin. Panel surya PV membutuhkan banyak ruang dan beberapa atap tidak cukup besar untuk memuat jumlah panel surya. Alternatifnya adalah memasang beberapa panel di halaman sebagian akses ke sinar matahari.
Nah, selanjutnya yang kelima itu kelebihan panel surya. Kelebihan panel surya dapat mengurangi tagihan listrik dengan mengganti sumber energi listrik berbayar dengan energi yang selalu tersedia. Sudah pasti tagihan listrik kita akan berkurang drastis. Berapa banyak kita menghemat tagihan akan bergantung pada besaran panel surya yang digunakan. Tidak hanya sekedar mengurangi tagihan listrik, namun kita juga bisa menerima pembayaran atas kelebihan energi yang kita ekspor kembali ke jaringan jika panel surya kita menghasilkan listrik berlebihan. Dan sumber energi terbarukan, energi matahari adalah sumber energi yang tidak akan habis dan selalu tersedia setiap hari. Terlebih Indonesia negara tropis, menurut para ahli energi matahari akan tersedia hingga 5 miliar tahun sebelum diperkirakan akan mati. Yang keenam, cara kerja panel surya. 1. Panel surya mengkonversi energi dari matahari menjadi listrik. 2. Inverter merubah listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC. 3. Energi digunakan untuk memberi daya pada peralatan listrik Anda. Nah, ini dia contoh gambar panel surya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.